Record dulu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom untuk malam ini. Kita kembali bergabung lagi di materi ke-6. Untuk ya, baik. Untuk materi ini kita sudah bersama kembali dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Beliau merupakan narasumber kita untuk malam ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini, yaitu peretasan teknologi informasi jaringan web dan mobile apps. Silakan Pak Kurniawan. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya menggantikan narasumber ya yang sebelumnya salah satu dosen yang menguasai jaringan teknologi informasi. Namun karena kegiatannya beliau dan kegiatan ini tidak bisa diwakili oleh beberapa narasumber lainnya, sehingga saya mengambil alih kegiatan ini tanpa mengurangi mutu dari kita membahas tentang peretasan jaringan baik itu web maupun mobile apps itu sendiri ya. Jadi tanpa mengurangi mutu atau tujuan dari paparan tersebut. Sekalipun materi ini ya materi yang memang spesifik sekali untuk teman-teman teknologi informatika, mahasiswa atau termasuk alumni, namun bukan hal yang berat ya untuk menyajikan materi hal ini. Baik, saya sajikan materinya, nanti kita praktik bagaimana melakukan informasi gathering ya untuk pihak luar ya untuk melakukan peretasan, sehingga kita bisa pihak pemerintah mengantisipasi, termasuk juga pihak auditor ya. Jadi ini penting ya bagi auditor juga untuk memastikan bahwa web pemerintah ini aman dari peretasan tersebut. Nah, untuk itu saya akan perkenalkan mulai tingkat basic ya, tingkat dasar bagaimana jaringan internet itu dan bagaimana memulai peretasan ya, bagaimana memulai peretasan, karena apabila kita membahas peretasan itu kurang lebih ada 45 session atau 45 materi yang bisa kita gali, sajikan terhadap peretasan jaringan itu sendiri ya. Baik, saya buat slide-nya ya, nanti kita buka tata caranya ya, bagaimana melakukan peretasan ya, tapi ya, jadi materi malam ini adalah peretasan teknologi informasi jaringan web atau mobile apps ini. Jadi jaringan website ini adalah aplikasi yang sudah didesain oleh developer, pembuat web termasuk juga mobile apps ini, sehingga peretasan terhadap teknologi informasi ini sangat terbuka ya, dan sering terjadi di antara kita, dan akhir-akhir ini pemerintah disuguhkan, tunggu ya, ada motor disuguhkan dengan segala kekacauan ya informasi, sehingga
data-data kita dikuasai atau diekspos secara publik ya, yang seharusnya bukan domain publik untuk memperoleh data-data pribadi kita. Jadi jaringan komputer ini kurang lebih ada 4 ya. 4. Pertama ada namanya local area network. Jadi kalau sering kita dengar di keseharian kita di kantor itu, ini jaringan LAN bilang. Ini jaringan berarti jaringan yang lokal area. Jadi antar laptop, antar komputer, ya antar PC terbangun jaringan, ya terbangun jaringan. Jadi ada kabel yang menghubungkan di routers itu sendiri ya. Jadi sehingga sangat bisa dikenali ya. Jadi gitu. Yang kedua ada jaringan namanya Metropolitan Area Network. Nah, ini jaringan komputer yang hampir sama dengan LAN, namun jangkauannya lebih luas. Biasanya untuk menghubungkan jaringan komputer suatu kota ke kota lain. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini juga kalau kita lihat di keseharian kita ya, saya kasih gambaran sedikit. Kalau di pinggir jalan ada pemasangan kabel juga di jaringan listrik ya, menempel di jaringan listrik. Itu seperti ini disebut Metropolitan Area Network, MAN itu sendiri ya. Jadi diameternya ya sampai 50 kilo ya, interlokal, telepon seluler antar kota. Itu sering dipakai gitu. Ada juga Wide Area Network, ya, jaringan komputer yang menghubungkan suatu negara lain bahkan terbenua. Nah ini kalau kita sering dengar ya, sering baca, sering nonton, kalau ada pipa-pipa yang ada di pinggir laut itu, yang ada misalnya keluar di pinggir laut itu, ya itu salah satunya selain mungkin pipa minyak ya, itu ada pipa jaringan. Sehingga proses penyadapan di situ bisa dilakukan di bawah laut ya, di bawah laut menggunakan fiber optik ya, jauh di bawah laut. Jadi kalau kita sering dapat informasi di televisi, di internet apa segala, kadang ada pipa-pipa atau kabel-kabel yang terdampar di bibir pantai. Nah, itu salah satunya diindikasikan dia jaringan Wide Area Network itu sendiri. Ya. Yang terakhir adalah jaringan internet. Nah, internet ini jaringan komputer yang menghubungkan ini seluruh dunia nih. Jadi kita bisa berinteraksi di seluruh dunia, ya, melihat televisi, melihat informasi di handphone, ya, di komputer kita, ya, tentu melalui satelit ini. Jadi dia satelit. Ya. Jadi itu yang paling penting. Nah ini ada gambar yaitu jaringan kabel ya, kabel wire network. Ya ini menghubungkan ya kabel LAN ini. Ini antar PC ya. Jadi ada kabel. Nah ada juga menggunakan jaringan tanpa kabel ya, wireless network itu sendiri. Nah, ini kita perlu mengenali sehingga ketika kita ingin melakukan pemeriksaan terhadap jaringan, kita memastikan ya bahwa ada 2 jenis ya, ada kabel, ada yang tanpa kabel ya, wireless network itu sendiri ya. Nah, langkah pertama ingin memastikan peretasan itu ya, apakah kita punya web ataupun mobile apps ya, handphone, maka ada 3 metode penetrasi testingnya ya, ada white box, ada gray box, ada black box ya. Jadi white box ini ya metode pengujian untuk mendapatkan informasi penuhnya dari sistem teknologi ya, shortcode-nya ya di dalam, dan itu yang berperan developer ya yang membangun web.
Ada juga gray box, ya. Gray box juga metode penguncian yang tidak sepenuhnya informasi dari dalam. Hanya diberi username, ya, username atau password. Ini biasanya juga admin, ya. Ada admin, ya, ada super admin, ada admin, ya. Kita dikasih username dan password untuk masuk di database, ya, di database komputer sendiri, ya. Ada juga black box. Jadi black box ini ya metode yang dikembalikan dari white box, ya. Jadi dia black box ini sama sekali tidak mendapat informasi, ya, dalam sistem tersebut, yang disebut dari sebagai pengguna, ya. Nah, tahapan penetrasi testing ini ada 5, ya. Jadi ketika kita menguji suatu jaringan termasuk juga para hacker, ya, tentu ada 5 tahapan. Jadi tidak sekaligus langsung menyerang, ya, langsung menyerang target web ataupun mobile apps itu sendiri. Tentu ada 5 tahapan, ya, ada 5 tahapan yang dilakukan, ya. Baik auditor pun juga PPUPD ataupun yang jaringan, termasuk juga pihak hacker itu sendiri. Pertama, information gathering. Jadi langkah yang pertama, ya, kalau ingin kita melakukan peretasan ataupun penetrasi testing, ya, uji kerentanan, ini tes penetrasi testing, ya, uji kerentanan suatu jaringan web dengan mobile apps sendiri. Langkah yang kita lakukan pertama adalah information gathering, ya, atau fase yang berguna untuk mendapatkan informasi target. Kita harus tahu targetnya, ya, baik itu perorangan maupun perusahaan ataupun pemerintah. Nah, informasi gathering ini akan berkaitan dengan kita ingin mengetahui IP address. Karena IP address ini dia dalam bentuk angka-angka, dan ada sebuah aplikasi atau perintah yang mengubah, yaitu DSN, ya, yang mengubah yang dari angka-angka ini menjadi nama. Misalnya 192.887 sekian-sekian, dia berubah nama www, misalnya https konsultan Indonesia .id. Nah, itu namanya DSN, gitu. Jadi ada perubahan. Tapi ketika kita memasukkan perintah itu di pencarian di URL itu, maka akan masuk di halaman web, ya, di halaman web yang sama, ya, jadi yang sama. Ada juga discovery scanning, ya. Jadi tahapan untuk menyelidiki, ya. Jadi tapi informasi gathering ini legal, ya. Kita ingin tahu IP address-nya Inspektorat Kota Kendari, kita contohkan, ya. Inspektorat Kota Kendari, kita ingin IP address-nya, emailnya, dan lain-lain, alamatnya, ya, Inspektorat Kota Kendari, maka informasi gathering ini legal, ya. Dan selanjutnya kita masuk di discovery and scanning, gitu. Tahapan untuk menyelidiki por-por, ya. Sesuai penjelasan saya sebelumnya, por-por itu ya por 80, por SSH 143, nah, kurang lebih ada 6.000 por, ya. 6.000 por, ya. Jadi scanning ini menyelidiki por, ya, apa itu por-por tertutup atau por terbuka, ya, dan lalu lintas sistem target yang terbuka. Ya, ketika ada vulnerability assessment, identifikasi risiko, ya, dan kerentangan pada sistem jaringan komputer, aplikasi dalam satu ekosistem. Nah, discovery scanning dan vulnerability bentuk dari, ya, tindakan ilegal, ya, tindakan ilegal. Artinya ketika kita ingin scanning ataupun kita ingin vulnerability assessment, maka perlu kita diminta izin, ya, meminta izin pemilik web atau pemilik mobile apps sendiri terhadap
upaya kita untuk melakukan discovery scanning ataupun vulnerability assessment. Mengapa demikian? Karena harus diizinkan ya. Nanti kita akan praktekkan mulai di informasi gathering terlebih dahulu ya, supaya kita bisa bertahap memahami, mengenali bagaimana itu pertasan atau bagaimana auditor melakukan penetrasi testing itu sendiri ya. Ya, selanjutnya ada exploitation. Nah, ini exploitation ini tahapan keempat ya, yaitu melakukan penyerangan ya, penyerangan di dalam sebuah database yang dimiliki oleh website atau aplikasi target. Jadi ini sudah memasuki sistem ya, sistem yang lebih dalam. Terakhir adalah melaporkan hasil temuan bug itu sendiri ya, atau celah-celah keamanan yang dibuat oleh developer ya, atau disampaikan kepada developer dalam membuat aplikasi. Jadi ini ada 5 tahapan kita ya ketika ingin melakukan peretasan ataupun penetrasi testing itu sendiri ya. Nanti kita supaya lebih sistematis diskusinya termasuk juga penyajian materinya, maka kita akan fokus dulu informasi gathering itu sendiri ya, tindakan legal ya, legal untuk mencari informasi terhadap pemilik web ataupun mobile apps itu sendiri ya. Jadi selanjutnya nanti juga kita discovery scanning atau vulnerability termasuk exploitation ya. Nanti kita minta izin ya, saya akan minta izin di pemerintah kota ya, pemerintah kota Kendari, baik itu Dinas Kominfo dan pejabat yang berwenang ya. Jadi informasi gathering ini ya nama domain ya, nama domainnya seperti https diskominfo kendarikota.go.id ya. Jadi itu domainnya ya, domain government ya. Network blognya ya, itu network pelayanannya dan aplikasi, autentifikasi mekanisme, kontak alamat ya, arsitekturnya bagaimana, spesifik IP address, akses kontrol mekanisme, dan phone number ya, nomor phone, nomor kontaknya ya, nomor kontak sendiri. Jadi ini namanya informasi gathering itu sendiri ya. Selanjutnya kita lakukan informasi gathering ini ada 2 ya, ada 2 yaitu active informasi gathering ya dan pasif informasi gathering ya. Kalau aktif informasi gathering ini hacker ini atau termasuk kita ya sebagai pemeriksa ya langsung ke IP ya, IP target gitu. IP target namanya recognition atau informasi gathering. Ada juga melalui pasif informasi gathering. Artinya apa? Hacker ini melalui tools ya, tools ya ketiga misalnya Google. Kita ingin mencari alamatnya konsultan Indonesia. Ketik aja konsultan Indonesia di Google, itu akan muncul ya. Beda halnya kalau kita ingin mengetahui ya secara aktif website konsultan Indonesia. Jadi kita melakukan perintah ya. Jadi ini toolsnya ping ya. Nanti kita praktekkan ada 2 tools ya, ping dengan NSLOOKUP ya. NSLOOKUP menggunakan atau juga kita akan praktekkan memakai tools Google ya, Google sendiri. Selanjutnya nanti kita akan praktekkan ya, kita akan praktekkan menggunakan OS ya, OS operasi sistem kan 3 yang kita ketahui ya, operasi sistem di komputer ya atau jaringan yaitu Windows itu sendiri ya, itu sudah terbiasa ya kita gunakan untuk aktivitas kita. Ada juga makro, ada juga Kali Linux. Nah, Kali Linux ini adalah OS ya, sistem operasi yang digunakan para hacker ya, yang digunakan para hacker, yang digunakan juga para auditor teknologi informasi. Jadi ini Kali Linux ya. Jadi untuk mendownload Kali Linux maka langkah yang harus dilakukan adalah mendownload dulu VirtualBox ya,
di website Kali Linux itu sendiri ya. Jadi saya sudah saya sudah mendownload dan sudah saya gunakan ya. Jadi nama saya ya di direktori saya, ya, direktori home ini adalah Kurniawan Pentest. Pentest itu adalah penetrasi testing ya dengan sistem OS Kali Linux. Jadi kita akan praktekkan bagaimana ingin mengetahui IP address. Ini IP address Diskominfo Kota Kendari ya. IP address-nya dengan cara mengetik ping ya, ping langsung dengan alamat domain ya, diskominfo kendarikota.go.id ya, .go.id. Jadi kita akan lihat ya alamatnya. Selanjutnya kita melakukan juga menggunakan ya NS lookup ya. Jadi nanti pakai ping NS lookup itu sendiri ya. Ini server kita ya, address kita. Ini adalah address ya, IP address. Jadi ini IP address IPv6 ya, yang terbaru. Ini sama saja ya. Kita sudah dapat IP address ini sama saja akan masuk di domain ya, domain dprd.go.id ya. .go.id. Jadi disebut ini namanya Tools Active Information Gathering ya. Selanjutnya kita menggunakan tools Passive Informasi Gathering ya. Tadi saya sebutkan bahwa pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Jadi kita cari di Google ya, IP address dprd.go.id. Sama ya, akan kelihatan ya. IP address.info. Nah, kita bisa juga membuat melacak IP address, alamat address dengan bahasa pemrograman Python ya. Bahasa pemrograman Python itu sendiri ya. Kita simulasikan akan kelihatan nama domain sendiri ya. Ini perintah-perintahnya ya, modul-modulnya ya. Saya sudah praktekkan di di laptop saya ya, dan menjadi bahan kita malam ini. Ya, baik, saya aktifkan Kali Linux saya. Cara mengaktifkannya Kali Linux. Kali Linux. Oke, saya buka dulu Kali Linux-nya. Jadi saya punya sistem informasi yang disebut Kali Linux ya. Jadi Bapak-Bapak kalau ingin memeriksa sebuah jaringan, pastikan bahwa sistem informasi kita menggunakan Kali Linux ya. Bisa saja menggunakan Windows dengan mengaktifkan fungsi CMD ya, CMD atau command prompt. Ya, jadi bisa kita lakukan ya. Oke. Ini ya. Ini tadi ya. Ini mesinnya tadi. Ya, jadi saya sudah download di Kali Linux di VirtualBox ya. Baru kita masuk di Kali. Nah, ini sistem operasi Kali Linux ya. Jadi ini sistem operasi Kali Linux, kita mulai tahapan ya supaya sistematis materi kita. Ini sistem operasi Kali Linux ya. Jadi dia punya gambar, dia ini Kali Linux ya, seperti naga ya. Nah, ini tata caranya ya. Tentu kita tadi saya sampaikan bahwa kita ingin tahu alamat IP-nya mana ya. Dan inspektorat mana nih? Apa yang ada di inspektorat sini ya? Pak Adroni, ada Pak Adroni ya? Sebelum saya masuk di webnya. Inspektorat Kabupaten Rohil ya, ada nggak? Saya pakai inspektorat Kota Kendari ya, Kendari saja. Tahu
Jadi cara kita melakukan mengecek alamat address sebuah website, selain kita menggunakan alamat domainnya, tentu kita menggunakan IP address ya. IP address itu sendiri. Nanti kita masih di tahapan discovery ya, masih panjang ya. Ini prosesnya adalah ini lagi terhubung internet ya. Maka langkah yang kita harus lakukan adalah kita aktifkan, jalankan terminal. Terminal ini ya, ini alat-alat hacking ini ya. Ini yang digunakan untuk melakukan hacking ya, hacking. Ini informasi gathering ya, ini alat-alatnya, ada toolsnya. Ini alat-alat untuk melakukan hacking ya, hacking untuk mengetahui database atau jaringan ya, ini ya. Jadi nanti kita gunakan ini. Maka langkah yang pertama yaitu kita aktifkan ya terminal kita ya, terminal kita. Nah, jadi terminal ini akan berkaitan dengan saya perbesar ya, perbesar sekitar size-nya 20 ya. Play ya supaya kelihatan ya. Jadi tadi kan apa yang saya sajikan tadi, maka kita lakukan informasi gathering ya. Maka perintahnya ini adalah ping ya, ping inspektorat ya, inspektorat saya pakai alat kantor saya. Inspektorat. Silakan Pak Ibu Lucy resen ya, inspektorat Kendari kota ya, Kendari kota .go.id ya, .go.id. Jadi kita bisa lihat ya, ini alamat kita hentikan ya. Cara menghentikan ketika ada perintah ini maka kita Ctrl C ya. Jadi ini alamat ya, alamat IP ya, Inspektorat Kota Kendari nih, ini IP-nya ini. Jadi kita harus kenalin dulu IP-nya ya, IP-nya. Ini namanya langkah legal ya, legal. Kita coba tahu saja alamat Pak Androni, alamat Ibu siapa ya yang ada sini, Ibu Pak Anderson, Pak Arif, Ibu Fatma ya, kita bisa lihat ya. Kan tujuannya mencari alamat gitu. Jadi ketika kita masukkan ini ya, kita masukkan ini, saya copy ya. Itu akan apa namanya? Terarah di web Inspektorat Kendari ya. Kita coba download, saya pakai browser ya, jadi sudah ada jendelanya ini. Ya, jadi ini kita download tadi ya, sesuai dengan ini alamat IP-nya ya. Nah, jadi ada error ya, ada error berarti IP-nya ada error ya. Berarti kondisi servernya di Kota Kendari itu dia lagi error ya, sehingga kita kembali ke terminal ya. Terminal, kita kembali ke terminal, ini dia error, lagi error IP-nya. Jadi posisi IP-nya Inspektorat Kota Kendari itu error ya, error. Nah, jadi itu. Atau kita menggunakan instrumen NS lookup ya, NS lookup ya. Kita masuk Inspektorat Kota Kendari.go.id ya, inspektorat aja ya. Sudah dapat izin dari Pak Inspektur. Jadi boleh-boleh saja kata aja, ya udahlah. Asal jangan ya
Inspektorat dari kota .go.id ya. Jadi ini alamatnya sama ya. Ini alamat IP address-nya ya. Alamat IP address-nya. Ini alamat IP address juga ya. IP address cuma dia dengan bentuk yang baru ya, bentuk yang baru. Kita coba ini IP-nya ya. Justru menggunakan NS lookup ini jauh lebih banyak memperoleh informasi terhadap alamat IP. Tadi ini kan gagal ya. Kita copy ya, kita copy baru kita select ya. Kita masuk di ini, kita masuk ya. Kita searching, kita copy ya. Oh, jadi tidak bisa ya. Kita tidak bisa. Jadi ada gangguan ya, ada gangguan web ya. Ada gangguan web di alamat IP address-nya Inspektorat Kota Kendari ya. Jadi server tidak merespon ya, respon. Maka kita kembali ke terminal ya. Jadi ini alamat IP address ya, alamat IP address dari Inspektorat Kota Kendari ya. Jadi itu yang menjadi bahan ya, bahan kita bahwa kita harus memperoleh informasi tentang alamat IP ya, alamat IP address dari. Nah, ada juga dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya, bahasa pemrograman Python, maka kita clear dulu ya, kita clear ya, bahasa pemrograman Python itu sendiri. Jadi perintahnya adalah nano ya, nano apalagi ya, kita lihat dulu informasi nano dari nano ya, cek IP ya. Jadi juga kita bisa bahasa nano cek IP.py ya. Jadi .py ini sebuah perintah untuk bahasa pemrograman Python ya. Kita enter. Jadi ini modul-modulnya ya. Ini modul-modulnya. Kita akan cek IP-nya, misalnya inspektorat ataupun dprd.go.id ya. Jadi ini perintah-perintahnya. Sisa kita kontrol O ya, kontrol O, enter, kontrol X ya. Nah, jadi cek IP ini sudah masuk di bahasa Python ya. Nah, jadi kita lihat lagi perintahnya ya, nano cek IP ya, dengan Python cek IP.py ya, bisa juga kita lakukan ya. Python 3 ya, Python 3 cek IP.py ya, cek IP. Jadi Python 3 ini perintahnya ya, Python 3 cek IP.py ya. Kita akan diarahkan ke nama domain ya. Enter ya. Enter nama domain ya. Jadi misalnya Inspektorat Kota Kendari, Inspektorat Kendari Kota .go.id. Nah, IP-nya sama ya. Jadi IP address-nya adalah sama ya. Jadi nama domainnya ini adalah inspektorat. Ketika address ini kita di apa namanya, alamat dalam bentuk angka ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Python ya. Kita mengecek IP sendiri dengan menggunakan bahasa Python ya. Ya tentu teman-teman kalau mau cek ya alamat IP Kota Kendari, saya masukkan saja ini, tidak perlu masuk ini ya, cukup memasukkan angka ya. Saya kasih contoh, kita menggunakan Chrome ya, karena kalau Mozilla dia menolak ya, menolak.
Jadi saya stop screen dulu. Kita masuk. Astaga ya, salah. Kita lihat dulu di terminal kembali. 172 ya. Kita lihat ya, alamat IP saya screenshot dulu. Saya screenshot dulu, masuk di Chrome ya. Nah, kita masuk di Chrome. Tadi 172 alamatnya titik 67 ya, alamat 148.7 ya. Ini alamat web ya. Oh ternyata error ya, lagi error di Explorer Kendari ya, lagi error webnya ya. Entah karena saya masuk kenapa tiba-tiba error ya. Nah, tapi ini alamat, ini tata cara menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi sudah di itu saya kembali ke nano cek IP.py ya, kalau .web. Jadi ini bahasa pemrograman di Python itu sendiri ya. Import socket, hostname, error.main, IP address ya. Jadi kita kontrol O, enter, kontrol X ya. Nah, jadi misalnya kita masuk nama domain DPRD, DPR ya, DPR atau Dinas Kominfo misalnya, Dinas Kominfo Kota Kendari ya. Nah, kita ketik perintahnya, kebetulan saya sudah download Python 3 ya. Di kali ini cek IP ya, .py, cek IP.py ya. Dia minta nama domain Diskominfo ya, Kendari Kota, Kendari Kota.go.id ya. Ya ini alamat domainnya juga ya. Domain atau kita Python 3 cek IP.py. Misalnya dpr.go.id ya. Nah, ini alamat domainnya DPR ya. Alamat domain alamat addressnya ya. Jadi IP address coba kita copy ya. Kita masuk di invalid URL ya. Coba kita masuk di ya, kita masuk ya. Jadi kita masuk di terminal 23.195.104 23.195.104.120 23.104 195.104 ya, 195.104 ya, 104 120 ya, 120 invalid ya. Jadi invalid tentang IP address DPRD ya, DPR provinsi ya, DPR pusat ya. Jadi ini cara mengecek ya, mengecek alamat domain ya. Misalnya Python 3 ya. Python 3 cek IP.py ya. Oh, Python 3. Python ya. Jadi ada perintah
spelling name ya. Python 3 ya. Cek ip.py. Nah, jadi ini ada kesalahan perintah ya, Python. Ya, kayak apa ya? Konsultan Indonesia ya, konsultan Indonesia. Konsultan Indonesia. Konsultan Indonesia ya. ID ya. Nah, jadi ini alamat IP address-nya ya, konsultan Indonesia. Jadi bisa kita cek sendiri. Jadi langkah yang kita harus lakukan adalah kita mencari ya, atau disebut informasi gathering ya, informasi gathering dengan berapa langkah ya. Jadi perintah yang kita lakukan di Kali Linux ini adalah dengan cara pertama ping dengan perintah alamat domain, termasuk juga pakai NS lookup. Nah, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python sendiri dengan cara membuat cek IP tersendiri. Ya. Jadi itu langkah yang pertama, dan kita insya Allah akan bertahap pelan-pelan kita masuk di sampai di tahapan penetrasi testing sendiri ya, pada saat exploitation sendiri ya. Demikian yang saya sajikan, saya serahkan kepada, kelihatan ya ini Aziza, kepada moderator. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materinya. Untuk materi malam ini yaitu peretasan teknologi informasi jaringan web dan mobile apps. Tadi juga sudah disimulasikan oleh Pak Kurniawan. Baik, langsung saja mungkin kita akan melanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin didiskusikan dengan narasumber mengenai dengan peretasan teknologi informasi, silakan untuk disampaikan langsung di sini kepada Pak Kurniawan. Kebetulan tadi juga sudah dipaparkan simulasinya untuk proses peretasan website. Silakan mungkin. Jadi tadi pengecekan IP ya, langkah pertama ya, kita lakukan pengecekan IP dulu, mencari dulu siapa yang kita mau target ini. Nah, nanti kita masukkan nanti scanning ya, atau discovery. Nah, nanti kita ingin melihat port terbuka ya. Itu tahapan yang paling basic dulu ya, mencari target kita siapa gitu. Jadi silakan diskusi. Jadi teman-teman pemeriksa ya, ini bukan hal yang tabu untuk kita gunakan pemeriksaan ya, pemeriksaan seperti jaringan apabila kita dapat penugasan dari Pak Inspektur ya, atau dari Irfannya ya, tentu langkah ini yang kita lakukan yang pertama. Ingin mengecek umpamanya kita periksa dinas A, B, C, D, dinas kesehatan, dinas PU, bagaimana dia punya alamat IP-nya. Jadi itu tahapan paling basic sekali ya terhadap bagaimana langkah kita sebagai pemeriksa untuk masuk di jaringan itu sendiri. Ya. Silakan ya. Jadi teman-teman kalau mau ingin lebih meningkatkan tadi pemahaman terhadap IP, jaringan IP untuk sebagai pemeriksa ya, posisi sebagai pemeriksa. Ya, tentu nanti download Kali Linux ya dengan VirtualBox-nya, karena dia instrumen-instrumen yang paling tepat ya, paling tepat kita lakukan ya. Bisa juga sebenarnya kita menggunakan perintah Windows ya, Windows kita pakai Windows ya, Aziza ya, Windows ya, CMD ya, nah, CMD ya. CMD ya.
command prompt ya. Nah, ini juga bisa ya. Ya, kita menggunakan ping juga ya, perintah ping juga, ping inspektorat, kasih besar-besar ya. Oh, kasih besar-besar. Inspektorat. Tidak kelihatan Pak ininya. Tidak kelihatan CMD-nya ya? Iya Pak, tidak kelihatan CMD-nya Pak. Oh. Komennya Pak. Tunggu. Masa sih? Saya pakai apa ya? Tapi ini kelihatan. Ini yang error ini. Kelihatan Iya, ya? kelihatan Pak yang tampilan errornya. Ya. Kalau oh berarti saya harus aktifkan CMD dulu ya. Nah, tidak. Biar saya aktifkan dulu CMD. CMD ini perintah juga di nah, ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, jadi ini perintah di Windows ya. Di Windows kita ingin mengecek ya alamat inspektorat kota Kendari ya. Inspektorat Kendari Kota, Kendari Kota.go.id. Nah, jadi ini alamat ya, ini alamat dia menggunakan alamat dengan IP yang versi 6 ya. Ini yang IP versi 6 ya. Terdiri dari versinya ya, versi. Jadi menggunakan versi yang terbaru ya. Kalau kita ingin tahu, kita menggunakan apakah inspektor itu dia menggunakan versi yang terbaru ya terhadap perintah CMD itu sendiri ya. MS lookup juga masuk ya. Oh, nah ini tadi ya, ini servernya ya. Ada juga tadi ini kita masuk ya perintah. Jadi ada dua ini menggunakan OS ya, sistem operasi Windows ya. Jadi tadi kali Linux, ini kita pakai Linux ya. Ini IP-nya ya, ini IP versi 6 ini. Ini IP versi 4 ya. Versi 4 sendiri ya. Versi 4. Demikian ya kalau untuk kita menggunakan perintah command prompt ya. Kalau perintah command prompt ini ketik saja ini ataupun ketik Windows R ya. Muncul kayak Windows R ya. Windows R ya sendiri. Demikian Aziza. Sudah. Iya, baik Pak. Terima Ada dua kasih. OS ya, ada dua OS yang bisa kita pakai. Selain pakai kali Linux, kita bisa gunakan Windows juga sebenarnya ya. Windows dengan perintah CMD ya, CMD. Demikian. Ya, baik Pak. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin melakukan audit pemeriksaan khususnya pada proses peretasan website ini bisa menggunakan sistem operasi Kali Linux dan bisa juga menggunakan Windows. Tetapi jika menggunakan Windows, Bapak Ibu sekalian harus menggunakan CMD atau command untuk melakukan perintah pada proses peretasan yang akan dilakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi jika menggunakan Kali Linux lebih efisien dan lebih mudah begitu. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi malam ini, yaitu proses peretasan teknologi informasi jaringan web dan mobil apps. Tentunya pada proses peretasan
teknologi website ini dilakukan dalam hal yang positif. Misalnya Bapak Ibu sekalian ada proses audit atau apapun itu, tetapi bukan peretasan dalam hal yang negatif gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup ya. Iya, baik Pak. Mungkin ada closing statement-nya Pak, terakhir Pak. Baik, nanti kita pelan-pelan ya, kenali dulu sistem audit jaringan ya. Saya akan perkenalkan dulu informal gathering, nanti kita discovery scanning ya, kebetulan kita sudah download Kali, karena tools yang ada di Kali Linux ini sangat kompatibel sekali kita untuk melakukan audit jaringan, termasuk juga sebenarnya nanti kita membuat virus Trojan ya. Jadi kita bisa membuat virus Trojan di instrumen Kali Linux sendiri ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Kita membuat virus, nanti virus ini yang akan merusak jaringan komputer kita, termasuk juga laptop kita bisa ataupun PC kita nanti. Tapi itu kita akan kenali supaya kita tidak dikerjain dengan pihak-pihak lain yang mana itu virus Trojan ya. Sekalipun virus Trojan sekarang sudah dikenali di sistem antivirus ya, yaitu Defender bawaan Windows sendiri. Karena kalau virus Trojan langsung dia detect sendiri dan menolak. Demikian yang bisa saya sajikan. Kita akan bertahap pelan-pelan terhadap audit jaringan ini, terhadap audit jaringan, terhadap informasi gathering ya. Informasi gathering nanti kita masuk di tahapan yang lebih dalam lagi. Mungkin Nur Aziza, kita akan percepat ya tentang membuat virus Trojan, karena ada kegiatan saya di tanggal 30 ya, tanggal 25 ke atas. Berarti perubahan jadwal ya Pak? Ya. Berarti perubahan jadwal Pak? Sertifikatnya sama, tapi perubahan jadwal itu saya percepat saja ya, karena ada kegiatan yang padat sekali di akhir Oktober ini. Ya baik Pak. Demikian, terima kasih sudah bergabung ya. Ya baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak untuk materi malam ini mengenai dengan peretasan teknologi informasi, jaringan web, dan mobile apps. Jadi itu untuk Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kurniawan dan yang terakhir tadi ada simulasi peretasan dari beliau, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, membantu dalam pekerjaannya. Itu juga dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sampai jumpa atau sampai jumpa kembali di webinar atau di materi selanjutnya. Ya, itu saja dari kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.